Perut bawah itu kayak melilit, perih, nggak enak, kemudian susah sendawa, perutnya itu kayak kembung, sendawanya itu sering bisa, tapi kayak nggak plong gitu, biasanya itu bikin parno dan bikin cemas. Dan ada juga yang bertanya, asam lambung tiba-tiba naik, aku bakal bahas juga ya, apa yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali hadir menyapa kalian ya. Mohon maaf aku belum bisa live dan juga belum bisa buat konten masak ya, karena saat ini lagi padat banget aktivitas aku ya, sehingga aku tuh kurang istirahat dan libur aku itu sedikit ya teman-teman. Ditambah lagi anak aku udah mulai sekolah, jadi setiap hari itu riweh ya, jam 4 aku udah harus masak untuk bekal sekolah dan lain sebagainya, tapi nggak bisa buat video ya, karena buat video itu durasinya harus butuh waktu yang panjang, makanya aku belum bisa bikin konten masak ya, dan aku juga masih belum bisa live ya. Insya Allah mungkin kalau nanti liburnya udah bertambah aku bakal live lagi ya. Dan mohon maaf teman-teman kalau misalnya udah bertanya dari IG, TikTok dan juga sosial media aku yang lainnya, kalau misalnya belum aku jawab, mohon bersabar ya. Aku itu membuat video berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi meskipun mungkin topik ini udah aku bahas, tapi kalau misalnya ada yang nanya lagi, jadi aku buat video lagi agar jelas dan kalian bisa nonton semuanya. Mungkin ada yang baru bergabung ya, atau mungkin baru menemukan channel aku, jadi boleh nonton juga ya. Dan buat kalian yang baru hadir, selamat bergabung ya. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share agar aku makin semangat buat videonya. Oh ya, kemarin itu ada yang nanya ya, Bunda, salfok sama tasbih di tangan Bunda ini adalah senjata andalan aku ya kalau kemana-mana, kalau pikiran aku lagi kacau, kalau lagi sedih ya, ataupun dalam keadaan apapun, ini selalu aku bawa karena ini adalah salah satu hal ya yang harus aku bawa. Ini bisa menenangkan pikiran aku, bisa membuat aku happy. Apa aja sih Bun yang dibaca? Jadi apa aja sih, bisa istighfar, bisa sholawat, bisa apa aja yang membuat kita tenang ya, bisa zikir pagi siang malam ya. Jadi aku tuh lepas ini, kecuali misalnya mandi, ke kamar mandi ya, mandi ataupun mungkin lagi ngerjain sesuatu yang nggak boleh megangin. Tapi kalau misalnya hari-hari di kantor aku pakai ini ya, sambil tidur aku juga buka ini ya. Jadi aku selalu pakai ini apalagi di jalan ya, agar pikiran kita tuh tenang. Jadi kalian juga boleh nih ya, apalagi yang masih ada kecemasan, anxiety-nya, pakai ini deh biar tenang pikirannya ya. Nah teman-teman, di sini aku bakal langsung bahas ya pertanyaan dari salah satu subscriber aku, namanya Desi. Assalamualaikum Bun, saya Desi, selalu mantau YouTube Bunda. Terima kasih banyak ya buat kalian juga yang selalu setia menonton video-video aku. Pernah nggak sih Bun ngerasain sensasi sendawa, walaupun keluar sendawa pun rasanya nggak plong, terus kayak balik lagi ke lambung? Nah, jadi ini sensasinya itu susah sendawa, kalaupun sendawa dia nggak plong. Nah teman-teman, jadi sensasi ini adalah pernah aku alami, dan ini terjadi sama pejuang asam lambung, gastritis, dan juga sama GERD. Nah ini kenapa terjadi Bun? Itu biasanya karena kita telat makan, masuk angin, kemudian habis makan kita langsung tidur, atau mungkin makanan-makanan yang kita makan ya, yang masuk ke lambung itu nggak dikunyah halus, jadi dia ya nggak bisa dicerna, makanya muncul sensasi. Biasanya kayak begas, sendawa, engap. Itu adalah sensasi yang aku alami. Tapi gimana caranya kalau misalnya susah sendawa, sendawanya itu dikit? Nah, jadi sensasi yang aku alami juga pada saat itu adalah sendawanya itu bisa, cuman nggak plong, jadi kayak gantung gitu, membuat kita tuh kayak nyesek gitu loh, nggak enak banget. Nah, caranya pertama, sering konsumsi air putih. Jadi teman-teman, aku itu di meja kerja aku, kemana-mana, aku tuh selalu bawa termos ya, termos yang bisa air hangat. Jadi air aku tuh selalu suam-suam kuku, dan aku punya botol segede gini tuh di kantor ya, tapi untuk air panas, jadi itu nggak bakalan dingin banget, palingan suam-suam kuku. Aku itu wajib minum 4 botol ini sehari. Aku kerja dari jam 7 sampai jam 3, berarti harus habis 4 ya. Aku tuh gak boleh kekurangan cairan, gak boleh kekurangan mineral, karena kalau misalnya kekurangan cairan, mineral, itu nanti bakalan lemas ya, dan itu bisa asam lambungnya naik lagi. Kalian bisa deh ngebayangin, kalau misalnya makan cuka, misalnya kita campurkan ke dalam menu kita, misalnya kayak makan mie atau bakso,
ya, atau apapun, tambahin cuka. Kalau berlebihan kan asam ya, asam pasti. Tapi kalau misalnya kita tambahin air lagi tuh asamnya berkurang, jadi sama halnya dengan asam lambung. Jadi caranya teman-teman, perbanyak minum air putih yang hangat, yang suam-suam kuku. Jangan minum es dulu, jangan minum soda, jangan minum kafein. Kemudian saran aku juga konsumsi jahe. Ini kalau masih susah sendawa ya. Jadi itu karena perut kembung, jadi gasnya itu susah banget keluar. Jadi kalau konsumsi jahe itu langsung plong. Biasanya langsung sendawa atau mungkin biasanya langsung keluar melalui buang angin. Itu bisa ya. Kemudian yang kedua, cara yang kita lakukan itu adalah kita tuh nggak boleh banget telat makan. 1 menit pun nggak boleh. Jadi harus dijadwal makannya. 2 jam sekali, kayak misalnya jam 6 ya, jam 8, jam 10 ya. Diatur aja senyamannya kalian sesuai dengan aktivitas kalian. Jadi diatur, nggak boleh telat makan ya. Ini kenapa terjadi Bun? Karena itu biasanya karena ada iritasi atau ada peradangan di dinding lambung kita. Nah, kemudian Bunda aku udah minum jahe, udah minum air putih sesering mungkin, tapi kok masih ada sendawa-sendawa. Memang ya, untuk sensasi ini nggak instan, butuh waktu, butuh perjuangan, karena terjadinya gastritis dari mah biasa itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Tergantung dari pola hidup kita ya, tergantung dari pola makan kita ya. Jadi kalau misalnya sudah menerapkan semuanya dan belum ada perubahan, sabar, yang penting ikhtiar, terapkan 3P-nya, dan wajib banget melakukan olahraga ringan sering mungkin, karena biasanya juga ada banyak tekanan di perut sehingga banyak gasnya. Nah kemudian Bunda belum sembuh juga nih. Nah ini adalah cara aku yang sering aku lakukan juga pada saat itu, tapi nggak setiap hari ya. Aku itu konsumsi air kelapa hijau. Nah ini juga bagus ya, karena bisa membuang racun-racun dalam tubuh. Tapi aku itu konsumsinya 2 kali seminggu ya. Biasanya Selasa sama Jumat ya, atur aja. Konsumsinya itu jangan 1 gelas penuh, 1 gelas gede atau 1 buah habis. Biasanya nih aku ngambil ya setengah gelas atau 1 gelas kecil, tapi konsumsinya itu setelah makan siang. Misalnya aku makannya jam 12, aku konsumsi air kelapa hijaunya itu adalah jam 1 atau setengah 2. Itu enakan ya teman-teman. Dan saran aku jangan dalam keadaan perut kosong agar tidak menimbulkan sensasi. Kalau kita udah minum air kelapa tuh pasti langsung sendawa gitu ya. Itu keluar semua anginnya ya, melalui sendawa atau melalui buang angin. Jadi saran aku boleh coba air kelapa hijau. Bunda katanya bisa ya air kelapa hijau dibakar atau dipanggang, boleh. Tapi aku kalau dipanggang itu sih kurang suka ya. Aku tuh biasanya konsumsinya langsung. Kalau mau dipanggang bisa dimasukin serai ke dalam, itu juga bagus ya. Karena serai itu adalah untuk mengatasi perut kembung. Jadi boleh air kelapa hijau dibakar kemudian dikasih serai, itu bagus. Nah selanjutnya aku bakal bahas juga pertanyaan atas nama Kakak Mai, ini dari DM Instagram ya. Kak, kalau perut melilit perih sampai bawah tiap makan BAB gimana ya? Ini sensasi asam lambung gak sih? Nah sebenarnya sih untuk asam lambung ini banyak banget sensasinya ya. Termasuk kayak perut melilit, perut perih, kemudian perut kayak nyut-nyutan, itu juga adalah dari sensasi lambung kita ya. Biasanya dari iritasi, atau mungkin biasanya udah iritasi makanan gak dikunyah halus. Dan ini sering BAB. Ini juga bisa karena diare, biasanya terjadi karena udah telat makan, masuk angin, karena pernah aku alamin juga. Jadi kalau misalnya kita udah telat makan, masuk angin, apalagi habis kehujanan, itu bakal muncul sensasi seperti ini. Jadi buat Kakak Mai, aku juga sering ngalamin ini. Cara mengatasinya pada saat itu ya, kalau perut aku lagi melilit, aku minum air putih. Ya, air putih, dikasih gula, kasih gula aja, gula putih, kemudian dikasih sedikit garam. Kalau enggak konsumsi Oralit. Aku itu kalau ke puskes ya minta Oralit. Jadi Oralit itu bagus. Jadi konsumsi, apalagi kan dia habis makan langsung BAB. Jadi saran aku konsumsi Oralit. Tapi kalau misalnya nggak ada Oralit yang udah jadi, boleh bikin Oralit sendiri. Caranya gimana? Masak air, kalau misalnya udah panas, ambil air panas sedikit, tambahkan air yang biasa agar suam-suam kuku, tambahkan gula setengah sendok aja, jangan banyak-banyak, kemudian tambahkan garam juga sejemput aja sedikit. Itu bagus, itu bisa mengatasi perut melilit ya, atau apalagi perut melilit bagian bawah, dan itu juga bisa mengatasi mual, muntah, dan mengatasi BAB
secara terus-menerus, apalagi kalau misalnya BAB-nya cair. Itu bisa diatasi sama Orali tersebut ya. Semoga kakak Mai nonton video ini ya. Dan saran aku, kalaupun udah sembuh, jangan telat makan ya. Kalau mau kemana-mana, pakai jaket yang tebal ya, karena pejuang asam lambung itu gampang banget masuk angin. Kalau mau tidur, pakai kipas angin, dihadapin aja ke tembok ya, jadi jangan kena badan. Pantulan dari tembok aja yang kena badan, agar kita tuh nggak kena masuk angin. Sama halnya dengan AC. Kalau AC di rumah aku kan AC yang biasa ya, jadi kayak naik turun gitu ya. Jadi saran aku ditenangin aja agar nggak kena badan ya, karena kalau misalnya kena badan itu gampang masuk angin. Pada saat kalian mau tidur, balurin seluruh badan kayak minyak kayu putih, kutus-kutus, atau minyak aromaterapi yang lainnya. Pakaiannya yang longgar-longgar aja. Kalau pakai AC, pakai selimut agar nggak mudah masuk angin. Karena kalau masuk angin itu pasti ya sensasinya kalau nggak muntah, BAB, perut melilit kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan dari Siti Rofiah. Setiap hari perut terasa begah udah 2 bulan. Jadi begah ini jangan telat makan ya. Makannya dikunyah halus. Kemudian hindari makanan pantangannya yang mengandung asam, yang mengandung gas. Dihindari dulu ya. Kayak kol, sawi putih, kecambah ya, ataupun toge itu dihindari dulu karena itu bisa memicu. Makannya jangan berlebihan, dikunyah halus. Dan saran aku jangan telat makan ya. Atur jadwalnya 2 jam sekali, porsinya kecil. Lakukan olahraga ringan ya, agar tekanan-tekanan di perut itu berkurang ya. Karena biasanya perut kamu itu juga banyak tekanan di perut ya. Jalan pagi atau stretching aja, yang penting keluar keringat ya. Sering berjemur di matahari pagi. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan, ada Tian, Bunda asam lambung tiba-tiba naik, gimana cara mengatasinya? Ya, tenangkan pikiran dulu, jangan sampai cemas. Karena kalau cemas itu sensasinya makin kemana-mana. Minum air putih hangat ya, tenangkan pikiran. Kalau udah rendah ya, kalau misalnya ada obat lambung di rumah, boleh konsumsi obat lambung. Kalau nggak ada, aku biasanya makan dulu. Setelah itu lanjut konsumsi kayak kunyit, iris tipis-tipis, masukkan ke gelas ya. Seperti itu, lalu dikonsumsi. Itu enakan ya. Jadi kalau pada saat asam lambung naik itu, saran aku yang penting pikiran itu harus tenang dulu ya. Jangan sampai cemas ya, selonjoran, atur nafas, kemudian minum ya, seperti itu. Satu lagi ini ada pouchless. Kalau perut sering kembung dan perut bunyi-bunyi, itu kenapa sih tipsnya Bun buat ngatasin perut kembung? Ya, perut kembung ini udah sering aku bahas ya, jadi jangan telat makan. Nah, perut bunyi-bunyi ini karena asam lambungnya banyak, jadi gas. Jadi kata dokter tuh bunyi-bunyi itu gas, dan usus kita aktif. Caranya ya sering konsumsi air putih, jangan telat makan, hindari makanan pantangannya, kontrol pikirannya. Dan kalau usus kita aktif, disarankan untuk konsumsi minuman prebiotik ya, kayak Yakult atau yogurt. Tapi setelah makan ya, aku biasanya konsumsi Yakult ataupun yogurt itu di malam hari setelah makan. Misalnya aku makan setengah 7, aku konsumsi Yakultnya atau yogurtnya di jam 8 malam. Jadi itu mengurangi bunyi-bunyi juga, dan itu bisa melancarkan pencernaan, bagus untuk usus, dan melancarkan BAB juga ya. Seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga yang sudah bertanya tadi, yang aku bahas panjang lebar, nonton video ini ya. Terima kasih buat kalian selalu setia nonton video-video aku ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya. Semoga kalian juga lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan terbebas dari segala macam penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!